Kalau ada sound engineer yang sudah ada pengalaman, kalau begitu bisa audio mixing juga terpisah dan Pro Tools atau Moduendo atau Cubase bisa pakai dan sound mixing dan effect dan semuanya bisa dari sound engineer-nya. Tapi Oke, selanjutnya ada audio post processing. Saya akan beberapa di sini ada audio level. Audio level saya biasanya seperti itu, ya 70 atau 80, ya bisa recording waktu recording. Tapi sudah recording semua, sudah setelah editing, waktu mastering untuk upload YouTube atau untuk tayang, waktu itunya saya sampai maksimum. Karena YouTube dan tempat yang lain juga lebih naik, lebih baik. Ya. Karena terlalu kecil, nanti alatnya mereka kurang baik, suaranya kurang baik. Jadi sebelum tayang atau sebelum uploadnya, nanti masteringnya, kalau bisanya maksimum, ini lebih baik. Ada kompresor dan denoise dan EQ. Sudah tahu semua? Amin. Ya, tidak perlu belajar ini. Ya, oke. Biasanya waktu sound, live sound juga sering pakai kompresor dan EQ-nya harus semua pakai ya. Dan di dalam syuting juga harus pakai semua. Tapi waktu syutingnya hanya merekam mentah aja. Waktu syutingnya biasanya tidak pakai, tidak bisa ya. Karena di dalam kameranya tidak ada fungsi seperti itu. Tapi ada ini low cut ada low cut tahu ya, low cut ya. Ada noise basing ya. Noise basic, seperti itu kalau ada lingkungan. Kalau begitu shotgun mic atau beberapa mic-nya ada low cut. Ini ya, ini. Low cut bisa pakai. Low cut juga bisa dua atau tiga. Bisa pilih di dalam shotgun mic yang cukup baik. Tapi biasanya waktu syutingnya hanya walaupun suaranya sedikit kecil, ya merekam semua dan nanti bisa perbaiki semua. Kalau begitu lebih baik, ya. Karena sound originalnya mau merekam semua. Ya jadi yang penting ya audio level harus penting dan setelah itu waktu editing atau waktu mixing ya di dalam Premiere Pro sudah pernah pakai atau belum pernah ya. Lebih fokusnya untuk sound engineering. Jadi waktu sound engineering, waktu post production sering pakai softwarenya apa? Cubase. Ya, dan Adobe Audition. Ya, dan Pro Tools. Apa? Ableton. Ya. Nuendo dan yang ada banyak ya. Kalau ada sound engineer yang sudah ada pengalaman, kalau begitu bisa audio mixing juga terpisah dan Pro Tools atau Moduendo atau Cubase bisa pakai dan sound mixing dan effect dan semuanya bisa dari sound engineer-nya. Tapi kalau sound engineer-nya masih belum ada, kalau begitu waktu editing juga bisa pakai hampir sama dari sound system. Ini kompresor dan EQ dan di noise ini ya noise gate dan EQ juga ada banyak beberapanya ya. Jadi contohnya seperti itu.
Ya, jadi waktu editing juga, ya waktu editing video juga bisa pakai semua kompresor dan EQ dan ini apa reverb dan yang lain juga sama karena ini Adobe Premiere Pro ya. Ini ada hubungan audition juga. Jadi bisa masuk ke audition bisa satu-satu perbaiki. Tapi sekarang lebih gampang. Dulunya harus terpisah dan harus bantu. Tapi sekarangnya hanya CapCut saya masih belum detail audionya. Ya, seperti itu ada Premiere saja. Ya, cukup baik. Dan sekarang ada banyak AI juga. AI juga cukup banyak. Jadi bagaimana 사운드 엔지니어nya ya bisa ganti AI. AI juga sekarang cukup baik. Jadi kalau pakai AI beberapa klik aja suaranya menjadi cukup baik. Noise juga ya bisa noise-nya hilang dan bukan hanya sound aja ya video juga hanya bicara aja hanya tulis aja sudah buat image dan video juga. Jadi sekarang kalau pakai AI juga ya, sangat luar biasa. Tapi masih lebih bagusnya langsung ya bersama sound engineer dan langsung editing. Ini kualitasnya masih lebih baik. Ya, jadi banyak orang mau pakai AI, tapi AI-nya ini bisa bantu aja. Tapi 100% dari AI-nya masih belum baik. Ya, jadi saya sekarang beberapa audio saja kasih tahu ya. Hanya nanti akan simulasi di sini. Ya, oke. Ya, poin pentingnya ya efek terlalu banyak, ya kurang baik. Ya, efeknya harus cari standarnya bagaimana seperti itu. Dan ini waktu recording studio, recording alat-alat musiknya tidak boleh masuk noise. Tapi waktu syuting di luar ya. Waktu syuting di luar untuk music video atau yang lain, waktu itunya kami sengaja masukin suara ambience ya. Ya. Ya, background bukan bicara noise-nya, ambience ya. Suara ambience ini pasti perlu. Tapi sekarang kebanyak music video atau beberapa video gambarnya ada lewat mobil atau lewat apa saja, tapi tidak ada suara, hanya musik aja. Kalau begitu ini tidak cocok, ya gambar bersama suaranya. Ya bisa musik video kadang-kadang ya hanya mendengar musik saja. Kalau begitu tidak ada masalah, tapi lebih menjadi realisasinya. Kalau begitu harus sengaja suara ambience juga ini sangat penting. Jadi waktu live streaming juga ada bersama jemaatnya. Tapi harus masukin ambience juga ya. Iya. Cukup susah tapi harus masukin ambience juga. Ada ini tepuk tangan dan ini juga harus masukin. Kalau begitu lebih alami, lebih baik. Tapi hanya suara stage saja masuk. Kalau begitu lebih kurang baik ya. Karena ada jemaat juga kameranya bukan hanya stage saja ya. Ada bersama jemaat. Jadi ini juga sangat penting. Ya.